Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dari keseluruhan bagian firman Tuhan kita tadi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema yang diberikan bagi kita, kuasa Allah pada orang percaya. Kuasa Allah pada orang percaya. Saya mengajak jemaat sekalian dan saya dalam memasuki minggu Advent ketiga ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Sang Pemilik hidup ini. Jikalau kita diizinkan sampai ada pada titik ini, di tanggal 11 bulan Desember tahun 2022, itu bukan karena satu kemungkinan. Itu terjadi karena kebaikan Allah bagi kita sekalian. Dalam Mazmur 135 ayat 3 katakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Tuhan begitu baik bagi kita sekalian. Melewati berbagai tantangan kemelut hidup ini, tetapi kita masih hidup sampai saat ini. Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kehidupan dengan suatu pernapasan. Itu karena kebaikannya, kemurahannya, kasihnya bagi kita. Jikalau kita punya kekayaan segudang dunia, kita tidak mampu membayar kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saya ingin kita jabat tangan kiri dan kanan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Kita ada pada minggu Advent ketiga ini, mendapat teks penting yang mengajarkan kita tentang arti suatu penyataan firman yang telah menjadi manusia atau inkarnasi Allah. Teks ini terbagi ke dalam 3 bagian penting. Yang pertama, aspek kekekalan dan keilahian firman. Kita bisa lihat itu pada ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang kedua, aspek peran Yohanes Pembaptis pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang ketiga, aspek penyataan pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah 3 bagian yang dapat diuraikan bagi kita di minggu sengsara ketiga ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat pembacaan kita ayat 1 sampai 5 tentang keilahian firman. Kata logos khusus pada ayat 1 ditulis sebanyak 3 kali. Dan 1 kali ditulis dalam hubungan dengan theos. Logos itu firman. Theos itu Tuhan atau Allah. Theos sesungguhnya adalah terang dan cahaya. Dia penyebab utama segala sesuatu menjadi dan ada. Dia tanpa kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan bagi kita, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Jalan menuju percaya butuh 2 alat, yaitu saksi dan kesaksian. Kita lihat bagian ini, kita baca sama-sama. Di mana Yohanes Pembaptis tampil dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa dia bukanlah terang sesungguhnya, tetapi terang yang sesungguhnya akan datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita baca bagian ini bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu bagian ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Penyataannya, dunia menjadi dua. Dunia yang di dalamnya sebagian manusia mengenal Dia, dan sebagian manusia tidak mengenal Dia. Tetapi logos, firman, theos, pada dirinya adalah untuk dunia. Karena itu semua orang yang menerimanya, yang percaya, diberi kuasa dalam nama firman yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah pusat keselamatan manusia dari kutuk dosa dan maut itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa arti bagian firman ini bagi kita dalam menjalani proses kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Di masa-masa raya Advent ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah? Kita lihat ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita sebaik mungkin untuk menerima kehadiran Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Kebenaran inkarnasi Allah, kebenaran pengajaran tentang Allah, penyataan kebenaran pengajaran tentang Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus mampu menyampaikan kepada dunia ini bahwa Allah yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Hal yang kedua, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita hidup di dalam terang. Kita harus mengakui segala keberdosaan kita, sehingga kita mendapat pengampunan dari Allah yang menjadikan kita hidup baru di dalam Tuhan. Dengan demikian akan tercipta sebuah hubungan yang begitu indah, begitu baik, begitu harmonis. Hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Di tengah-tengah persekutuan jemaat, lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, memasuki minggu Advent ketiga ini, marilah kita menata hidup pribadi dan keluarga kita ada dalam persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Sebagai wujud kita mempersiapkan pribadi dan keluarga kita untuk menyambut Dia yang datang menyelamatkan dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang kudus. Dan dalam masa penantian di minggu Advent ini, kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, kita punya tugas dan tanggung jawab mempersiapkan hati dan hidup kita sebagai persekutuan jemaat, tetapi juga sebagai pribadi untuk siap menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu. Dalam hal hidup dalam pengharapan dalam Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dipelihara dan dijaga. Meskipun situasi kehidupan sekitar kita tidak baik, untuk itu marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan jangan khawatir akan situasi kita hari ini, besok, dan seterusnya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala hal untuk membawa kita kepada sebuah keselamatan. Allah di dalam diri Yesus Kristus yang adalah firman itu menyelamatkan kita. Artinya keselamatan dari Allah akan membawa pemulihan bagi kita, bukan hanya secara pribadi, tetapi lebih luas lagi.
Allah sanggup memulihkan kehidupan keluarga kita. Hubungan yang retak antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara rekan-rekan sepelayanan, antara orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang retak antara rekan-rekan sekerja, di tempat tugas kita masing-masing. Allah di dalam diri Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, mampu memulihkan kehidupan kita masing-masing. Jikalau selama ini kita masih hidup dengan kesenangan dunia ini, hidup menurut keinginan daging, seperti yang disampaikan dalam Galatia pasal 5, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita harus tinggalkan itu. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, cemburu, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal ini, dia tidak dapat mewarisi kerajaan Allah itu. Kita harus tinggalkan kesenangan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, untuk memasuki minggu Advent ketiga ini, kita menyambut kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus di perayaan-perayaan Natal tahun ini, yang telah menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan maut. Marilah kita sambut Dia, Sang Immanuel, dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dan mempersiapkan diri kita masing-masing menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Tanda-tanda zaman telah terjadi di dalam dunia ini. Kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus, tetapi bagaimana jemaat dan saya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua? Apakah jemaat dan saya telah mempersiapkan diri? Kita harus mampu menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan minyaknya, bukan mempersiapkan pelita tanpa minyak. Tetapi bagaimana dalam kehidupan ini, masa-masa penantian ini, kita boleh mempersiapkan kehidupan secara baik untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tidak ada cerita Bapak bilang, mamaku pergi sembahyang, saya tinggal di rumah, ya. Atau keselamatan, saya mau kasih tahu bahwa keselamatan itu dicari oleh setiap pribadi. Tidak ada mama cari untuk bapak, bapak cari untuk mama, bapak mama cari untuk anak-anak. Jadi kalau ketong mau satu keluarga masuk dalam kerajaan sorga di masa penantian ini, mari ketong sama-sama datang dalam persekutuan dengan Tuhan, mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar ketika tiba waktu itu, kita disambut dalam kerajaannya. Dalam Amos pasal 8, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Satu saat kelaparan yang dahsyat akan menimpa dunia ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita punya waktu mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarnya secara baik dan melakukannya, agar ketika tiba saat itu, kita sudah siap. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.